my channel, di channel Gracia Lurdi atau Menik buat kalian yang kenal aku sebagai Menik. Oke guys, kali ini aku tuh mau share tentang perjalanan aku selama dari Belanda ke Indonesia. Dan hari ini tuh tanggal berapa ya? 21 kayaknya, 21 April, karena aku udah 2 hari di sini. Dan perjalanan itu dari tanggal 20 atau 21 sih? Sekarang tanggal berapa sih? Bener 21 dong. Jadi kayaknya aku tuh masih kayak jet lag gitu sama Marak dan benar-benar capek banget. Jadi gimana sih caranya warga negara luar yang ingin datang ke Indonesia atau warga Indonesia sendiri yang tinggal di luar yang mau datang ke Indonesia? Oke, ini aku bakal share untuk kalian semua, tapi mungkin aku share dengan cara aku pribadi ya, karena aku benar-benar nggak bawa laptop, nggak bawa apa-apa. Jadi aku share sesuai dengan apa yang aku alamin sama suamiku dan dengan cara aku dan sesimpel mungkin ya. So nanti kalau misalkan udah selesai atau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Nanti sebisa mungkin bakal aku jawab. Oke, jadi awalnya dulu nih yang harus kalian urus. Karena kalau untuk kita kan WNI bisa datang aja nih ke Indonesia kan. Nah tapi kalau misalkan untuk WNA tentunya ada beberapa aturan-aturan yang harus buat dulu sebelum kalian bisa sampai ke Indonesia. Yang pertama itu tentunya tentang visa. Oke, sebelumnya aku akan bahas dulu tentang visa ini dan gimana cara ngurusnya. Nah sebenarnya gini loh teman-teman, kalau untuk masalah visa ini untuk warga negara asing yang akan datang ke Indonesia itu sebenarnya ada 2 pilihan. Kalian mau urus sendiri langsung dari websitenya imigrasi Indonesia, atau kalian mau dengan agen gitu. Nah kebetulan aku memilih dengan cara agen karena di samping aku juga kerja di Belanda dan juga mempersiapkan beberapa persiapan untuk acara di Indonesia karena kita ada acara keluarga. Jadi aku lumayan agak sibuk dan aku pikir daripada aku pusing gitu kan, jadi mending aku ambil gampangnya aja via agen. Tapi apakah via agen itu akan serta-merta selalu akan disetujui? Enggak juga teman-teman, itu tergantung dari lengkapnya dokumennya kita atau tergantung dari border Indonesia. Sorry aku agak gimana gitu karena capek banget dan sekarang tuh masih capek, tapi aku coba usaha buat share ke kalian gitu. Nah yang bikin kadang nggak disetujui atau mungkin agak lama dalam pengurusannya itu yang pasti satu biasanya kelengkapan data, terus yang kedua itu masalah tutup dan bukanya border Indonesia karena aku sendiri ngalamin gitu loh. Jadi kan aku rencana itu bulan Mei ya mau datang ke Indonesia, tapi karena setiap minggu, setiap waktu tuh akan ada kayak peraturan yang berubah gitu dari Indonesia. Jadi aku ngerasa kayak oke, tunggu bentar, tunggu gitu. Pada akhirnya aku memutuskan benar-benar untuk kayak ya ini daripada kalau aku ngurus sendiri, oke, dibandingkan dengan ngurus via agen gitu ya. Ya wajar aja, kita kan minta tolong sama orang nih. Jadi kan kita harus menghargai usahanya dia untuk membantu kita. Anggaplah kayak gitu. Tau lah kalian maksud aku gimana gitu. Terus setelah aku pilih agen kan, tapi aku nggak tahu kan waktu saat itu kayak aku tuh mesti pilih agen yang mana gitu loh. Sedangkan di Indonesia tuh kan banyak banget ya agen untuk ngurus visa kayak gitu. Ada juga tapi yang aku kenal betul ada, tapi yang dari visa Indonesia untuk datang ke Belanda itu aku ada kenalan. Tapi kalau yang visa Belanda ke Indonesia ini aku belum pernah, karena selama ini aku sama suamiku tuh kayak datang visa on arrival aja gitu loh. Jadi kayak datang untuk 30 hari itu kan gratis kan. Nah oke. Setelah itu aku kayak nyari-nyari gitu kan. Nah kebetulan aku sempet kayak nggak sengaja lihat di Facebook itu ada kayak grup Visa and Immigration Indonesia gitu. Jadi di situ tuh forum dimana orang tentang bagi-bagi info kayak tentang visa untuk datang ke Indonesia atau pengurusan segala macam, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan visa dan imigrasi Indonesia gitu. Nah aku cobalah gabung ke grup itu dan nggak lama kemudian tuh aku kayak disetujui untuk gabung di grup itu. Sebenarnya grup ini tuh aku sudah gabung dari kayak setahunan lalu gitu kalau nggak salah. Jadi karena aku kayak jaga-jaga gitu kan, kalau misalkan ada apa-apa mungkin aku dapat info-info dari sana. Karena waktu setahun lalu itu udah mulai kayak corona itu kan udah agak mulai heboh kan gitu. Nah jadi aku mikir kayak kayaknya nih mungkin visa untuk datang suamiku, seandainya nih kalau tahun ini aku datang ke Indonesia,
kayaknya mungkin akan ada perubahan sedikit, makanya kayak aku jaga-jaga gitu loh sebelum aku harus ngurus yang macam-macam. Jadi aku sengaja untuk gabung itu supaya aku tahu informasi lebih lanjut. Dan ternyata bener dong, setelah aku memutuskan untuk tahun ini untuk datang ke Indonesia, banyaklah peraturan-peraturan yang tiap-tiap kali berganti gitu. Nah, aku akhirnya memilih agen ini untuk lebih supaya meringankan beban pikiranku dan lebih update. Karena kan biasanya kalau dari agen itu mereka lebih tahu duluan tentang peraturan-peraturan terbaru gitu kan, dan mereka akan update ke kita. Oke, sekarang aku akan bahas soal agen mana yang aku pilih dan gimana ceritanya kok aku bisa ketemu agen ini gitu. Jadi kan aku pernah share ya ke kalian kalau aku juga gabung di grup orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi aku gabung di grup ini nggak sengaja pun juga aku ngelihat ada kayak salah satu orang yang share tentang pengurusan visa di Indonesia. Nah, jadi dia tuh share kayak aku bisa bantu nih untuk pengurusan visa gitu ya. Jadi dia juga agensi untuk mengurus visa-visa dan membantu perurusan imigrasi gitu. Nah, aku sempet chat gitu dong sama mbaknya ini, dan itu pun juga nggak langsung deal karena kan kita nggak kenal orangnya gitu loh. Jadi aku kayak harus bener-bener yakin dulu, bener-bener nggak sih ini dia bisa bantu aku. Takutnya kan ya kita harus jaga-jaga ya, nggak bilang gimana sih, maksudnya kayak aku juga takut penipuan kan, karena kan untuk kalau ngurus visa via agen itu kan bukan uang yang sedikit ya teman-teman. Uang buat aku ya, maksudnya itu uang yang lumayan gitu loh. Terus akhirnya aku tanya-tanya kan gimana sih harusnya apa aja disiapin dan prosesnya gimana gitu. Nah, itu tuh aku kayak sempet maju mundur gitu loh. Jadi dia ngasih tahu infonya lengkap, cuma aku masih kayak belum srek gitu kan. Aku bilang, oh ya udah, akhirnya aku bilang gini, tunggu deh ntar aku kabarin lagi ya mbak kalau misalkan gimana, karena aku kayak masih maju mundur gitu loh, apa aku benar-benar bisa datang ke Indonesia apa enggak gitu. Karena kan kita nggak bisa semerta-merta datang ke Indonesia gitu aja yang cuma 2 minggu. Biasanya aku cuma 2 minggu 3 minggu gitu ya, tapi karena corona kan, jadi aku pikir kita harus karantina segala macam, paling enggak lah 4 minggu gitu loh. Karena kan untuk karantina aja waktunya udah habis, dan perjalanan sendiri dari Belanda ke Indonesia itu kan sekitar 17 jaman gitu kan. Aku naik Qatar kan gitu. Terus akhirnya setelah berapa lama kemudian, setelah aku tanya-tanya sama mbak ini, aku kan nggak langsung oke tuh. Nah, terus aku kayak sempat nggak sengaja juga di grup Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di Belanda ini, ada nih satu orang yang mention namanya si mbak agensi ini. Jadi si mbak agen ini di mention nih sama dia, di tag gitu. Terus dia bilang, terima kasih ya mbak gini, ininya udah lancar gini. Terus aku jadi mikir kayak, oh ya kayaknya boleh nih, soalnya udah ada. Dan bukan satu orang, ada beberapa teman gitu, bukan teman yang kenal banget ya, maksudnya orang-orang Indonesia yang gabung di grup Belanda itu, mereka juga diurusin semuanya visanya sama si mbak ini. Jadi ada yang orang Indonesia, jadi maksudnya ada yang orang ex WNI mungkin, atau yang suaminya yang WNA kan untuk ikut ke Indonesia gitu. Terus aku pada saat itu aku langsung kayak oke nih, kayaknya aku mau pakai mbak ini aja. Udahlah, maksudnya kayak iseng-iseng berhadiah aja gitu lah. Maksudku kan gini ya, aku niatnya baik ke Indonesia, mau jenguk orang tuaku, mau ketemu keluargaku gitu. Jadi apapun akan kulakukan demi itu gitu ya. Jadi aku pikir kayak ya udahlah, kalau emang niatnya baik pasti jalannya juga baik gitu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk mengambil keputusan untuk pakai si mbak agen ini gitu. Aku belum sebut namanya ya, jadi aku tunggu cerita dulu. Nah, setelah aku memutuskan itu, aku bilang sama mbaknya, mbak ini gimana nih, aku mesti siapin apa aja. Jadi yang karena aku via agen, jadi kan otomatis agen ini dia sebagai sponsornya suamiku gitu kan. Nah, pada saat itu yang aku tahu yang visa untuk bisa datang ke Indonesia itu 2 visa kalau nggak salah. Ya maksudnya yang paling terkenal ya, itu visa yang untuk penggabungan keluarga, penyatuan keluarga gitu, sama visa bisnis. Nah, aku memilih untuk visa bisnis karena kalau penyatuan keluarga kan aku pikir aku sama suamiku tinggalnya di Belanda, nggak di Indonesia. Kecuali kalau aku tinggal di Indonesia, suamiku tinggal di Belanda, jadi kan kita kepisah tuh, jadi penyatuan keluarga kayak gitu. Jadi aku pikir yang bisnis aja gitu. Akhirnya aku bilang sama mbaknya, gimana nih mbak, visanya apa yang didapat? Oh, visanya yang visa bisnis gitu. Karena kan pokoknya dijelasin deh, kamu nanya apa aja atau kalian bakal nanya apa aja itu akan dijelasin sama mbaknya. Dan karena dia sebagai sponsor istilahnya ya, kan aku via agen, jadi aku hanya memberikan data foto paspor suamiku gitu ya, foto depan sama belakang, terus apalagi ya, sama rekening tabungan selama
1 bulan kalau nggak salah, dan itu minimumnya itu waktu itu 20 juta, dan itu maksudnya uang yang ada di tabungan itu minimal harus ada 20 juta gitu kan. Nah terus aku tanya dong, ini kan aku punya, kebetulan suamiku punya 2 rekening kan, ada yang rekening Indonesia BNI atau rekening yang Belanda ING gitu, ING. Terus mbaknya bilang, oh nggak masalah, jadi kamu boleh pilih mau rekening Indonesia atau Belanda, nggak masalah. Yang penting atas nama suamimu atau atas nama orang yang mengajukan visa gitu. Terus kita akhirnya memilih untuk memberikan rekening yang Indonesia gitu. Akhirnya udah aku kasih itu segala macam. Tahu-taunya tau nggak sih teman-teman, emang jalan menuju pencerahan itu memang selalu banyak lika-likunya. Jadi kan aku itu mengajukan visa itu kalau nggak salah akhir Februari kan, mengajukannya sama mbaknya ya. Tapi aku belum kasih data waktu itu. Terus aku bilang ntar ya bulan Maret awal aku kasih gitu. Jadi aku kasih itu bulan Maret awal. Kok pas aku kasih itu besoknya itu dia border Indonesia tutup gitu loh untuk warga negara asing. Terus akhirnya visa aku nggak bisa diproses gitu loh, visa suamiku. Jadi aku kayak yang aduh gimana ya. Terus aku mikir kayak ya udahlah, kalau emang seharusnya pulang sendiri ya udah aku pulang sendiri, yang penting aku ketemu mama papaku, ketemu keluarga aku gitu kan. Bener kayak, karena aku tuh setahun sekali tuh selalu pulang gitu loh, dan ini tuh udah 2 tahun aku nggak pulang tuh rasanya gimana ya. Mungkin buat sebagian orang nggak terlalu lama, tapi buat aku tuh itu dia kayak udah lama banget nggak ketemu gitu loh. Terus udah gitu setelah aku dikasih tahu kalau border ditutup, terus aku tanya gitu, terus gimana ya mbak? Terus mbaknya kasih pilihan gitu loh ke aku, kamu mau di cancel boleh, atau kamu mau tunggu sampai bordernya buka lagi gitu. Terus aku bilang ya udahlah tunggu aja lah sampai bordernya buka lagi, karena kan ini masih kayak nggak jelas gitu loh, jadi kapan buka atau kapan tutupnya gitu sewaktu aku bisa terjadi gitu. Terus dan itu waktu itu bulan Maret awal. Oke, terus seiring berjalannya waktu nih udah sampai bulan Maret pertengahan, karena kan normalnya visa itu kan kayak 2 minggu 14 hari lah kalau nggak salah itu infonya waktu itu. Terus ini udah kayak 2 minggu lebih kan, aku kayak tanya lagi sama mbaknya, ini gimana ya mbak, kok ini belum keluar ya gini-gini, apa tak cancel aja ya, soalnya kan takutnya gini loh teman-teman, aku udah beli tiket kan, udah beli tiket untuk 2 orang tapi visa suamiku nggak jadi. Dan itu kan kita rugi tiket, itu yang pertama. Terus yang kedua, takutnya nih aku nggak beli tiket untuk suamiku gitu kan, terus aku memutuskan untuk berangkat sendiri tapi visanya nggak aku cancel, terus tiba-tiba ketika aku udah sampai Indonesia suamiku itu visanya jadi gitu kan. Nah kalaupun visanya udah jadi, dia tuh nggak bisa langsung kayak nyusul aku gitu aja, nggak bisa, karena kalau di tempat kerja suamiku itu kita harus minta izin libur tuh 2 minggu sebelum kita keberangkatan gitu loh. Nah terus aku kayak bingung kan, ya udah nih gimana nih ya, sedangkan aku dapat izin libur tuh sekitar 4 minggu sampai 6 minggu. Kenapa sampai banyak kayak gitu? Jadi gini, tahun lalu itu kan aku ada jatah libur. Nah jatah liburnya itu sekitar 2 mingguan lebih lah, hampir 3 minggu. Aku tanya dong sama bosku, boleh nggak sih kalau misalkan tahun ini aku nggak ambil libur tapi aku bawa ke tahun depan, jadi jadwal liburku itu aku bawa ke tahun depan. Terus bosku bilang boleh, tapi nggak boleh semuanya, jadi kayak sebagian jam itu harus aku pakai liburannya di tahun itu, jadi nggak boleh semerta-merta 100% semuanya harus dibawa ke tahun ini gitu. Terus aku bilang oke deh nggak apa-apa, aku bagi. Terus dapatlah sekitar hampir 2 minggu gitu aku libur yang tahun lalu, aku bawa ke tahun ini gitu. Nah terus aku gabungkan sama yang tahun ini jatah liburku, karena aku ada ekstra kerja juga, jadi tambah banyak izin kerjaku gitu, maksudnya izin liburku. Jadi aku total itu semua kurang lebih sekitar 4 sampai 6 mingguan gitulah kalau boleh bilang. Terus aku pikir oh ya ini bagus nih waktunya gitu. Terus aku pikir kalau misalkan suamiku tiba-tiba yang aku bilang tadi visanya disetujuin dan aku udah berangkat duluan ke sini dan dia masih ada waktu, paling nggak dia dapat liburan 2 minggu 3 minggu gitu, tapi tetap ya dengan harus karantina. Terus aku pikir oke lah nggak apa-apa, yang penting bisa ketemu orang tua. Akhirnya nggak lama kemudian aku tanyakan yang tadi aku bilang, aku tanya sama mbaknya, udah lewat 2 minggu lebih. Terus mbaknya bilang tunggu ya, karena masih ini nih masih nggak jelas, soalnya masih bordernya masih tutup buka nggak tahu kapan bukanya atau kapan mulai boleh pengajuan visanya dimasukkan lagi gitu. Terus aku pikir ya udahlah sabar, tapi selama itu tuh kayak doa banget gitu loh, maksudnya kayak aku percaya kalau misalkan ini menurutku ya, kalau aku percaya kalau misalkan niat kita baik dan kita nggak pernah ninggalin Tuhan, apapun agamamu gitu ya, itu kan hanya cara supaya kita gimana menyampaikan rasa syukur kita ke yang udah menyiptakan kita gitu. Terus
jangan pernah melupakan keluargamu, entah keluargamu yang maksudnya yang saat ini bersama kamu gitu ya, misalkan yang kamu udah nikah atau yang sebelumnya, kan sebelum kamu masih punya orang tua, masih punya mertua, jangan pernah meninggalkan mereka. Aku yakin kok kalau misalkan 2 poin itu kita jalanin dengan baik, pasti akan ada selalu jalan yang baik buat kita. Itu buat aku ya. Terus akhirnya aku kayak percaya gitu kan, aku selalu kayak bilang mertuaku sama mama papaku, aku bilang kayak tolong ya doain, pokoknya kasih yang terbaik. Aku nggak minta mereka mendoakan aku supaya ini disetujui, enggak, aku bilang sama mereka kasih jalan yang terbaik, karena aku pikir gini loh, kan kita bisa aja minta tapi nggak dikasih karena ada maksud yang lain. Jadi mungkin juga maksud yang lain itu adalah yang terbaik buat kita. Siapa tahu ada kejadian apa kita nggak tahu kan, makanya kita selalu minta hal yang terbaik aja buat kita. Dan aku juga doa gitu loh kan, masa kayak bener-bener kayak kekuatan iman itu bener-bener harus harus kuat, pasti akan jadinya lebih baik gitu loh, pasti akan menjadi baik pada suatu saat apapun itu yang mau kita kerjakan gitu ya. Terus oke deh, terus lanjut lagi ya teman-teman. Terus udah gitu sampai pada akhirnya itu akhir Maret kalau nggak salah, iya akhir Maret aku tuh dapat kabar kalau ininya mau dibuka kan, bordernya mau dibuka lagi Indonesia. Terus aku mikir kayak aduh ada titik terang nih mudah-mudahan gitu kan. Terus aku sempet dikabarin sama mbaknya ini, dia bilang kayak mbak coba ya kita usahakan lagi dimasukkan ulang lagi kan, maksudnya dilanjutkan lagi pengajuan visanya. Akhirnya setelah itu nggak lama kemudian aku kayak yang udah masuk bulan April kan, udah masuk bulan April itu aku kayak mikir aduh gimana nih ya kok belum keluar ya gitu. Terus aku mikir kayak ya udahlah aku cancel aja gitu kan, biar ya lumayan lah, aku pikir uangnya kembali gitu kan, jadinya bisa buat ya bekal lah selama aku di Jakarta berangkat sendiri gitu kan. Terus nggak lama kemudian tuh aku dapat kabar sama mbaknya nih kalau misalkan ada titik terang nih, kayaknya visanya bakal keluar ntar lagi gitu. Aku kayak oh God thank you gitu loh, maksudnya kayak terima kasih banget, akhirnya doa kita tuh terkabul. Belum terkabul, maksudnya kayak ada titik terang lah gitu kan. Terus tapi visa itu masih belum di tangan gitu loh, masih bener-bener belum yang 100% udah accept gitu loh, udah diterima. Terus akhirnya aku bilang gini deh sama mbaknya kan, karena maju mundur gini kan. Karena kan si suamiku ini harus minta izin nih kalau misalkan emang benar-benar mau ambil libur. Aku bilang gini deh sama suamiku, ya udahlah kita cancel aja lah, udah kita cancel aja gitu. Terus aku telepon mbaknya dong, aku bilang mbak ini ya aku cancel aja, soalnya suamiku dikasih batas waktu sampai berapa hari lagi, 3 hari gitu loh untuk mengajukan mengajukan jatah libur. Karena kalau lewat dari itu kita nggak bisa minta libur lagi untuk suamiku. Kalau aku kan udah, karena aku memang sebelumnya udah ngomong sama bosku kalau aku memang mau pergi ke Indonesia, dan itu nggak bisa sebentar karena aku harus di karantina segala macam, tes PCR segala macam, dan pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya bosku bilang oh nggak apa-apa gitu. Terus jadi aku tuh aman gitu. Terus si suamiku ini bilang juga ya udahlah nggak apa-apa, kamu berangkat aja sendiri, yang penting kamu bisa ketemu sama keluargamu. Tapi yang namanya gimana ya, kita udah menikah terus udah kayak tinggal satu rumah, sudah satu gitu ya, bukan 2 lagi tapi sudah menjadi satu. Aku tuh mau ninggal suamiku tuh kayak aduh gimana ya, kayaknya tuh rasanya ada beban gitu loh. Sampai aku tuh sama suami tuh beli burung kan. Buat kalian yang udah tahu vlog aku sebelumnya, aku sempat bahas soal burung peliharaan aku. Kalau misalkan kalian belum tahu, kalian bisa mampir dulu ke vlogku yang tentang grogu burung. Jadi aku sengaja sama suamiku tuh beli itu karena aku jaga-jaga kalau seandainya nih aku berangkat sendiri, jadi suamiku masih ada temen yang diajak ngobrol gitu loh di rumah. Sampai segitunya gitu aku mikirin buat suamiku gitu loh guys. Aku kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Terus tapi ya tetap ya, walaupun aku udah sampai beli burung kayak gitu-gitu buat nemenin dia, aku tuh kayak ada beban gitu loh meninggalin dia sendiri tuh. Kayaknya rasanya gimana, kayak tiap malam tuh aku nangis gitu loh. Maksudnya kayak tak liatin dia bobo gitu sebelah aku bilang ya ampun kok aku ninggalin dia. Kayak aku ngerasa bersalah gitu, tapi aku juga punya kewajiban sebagai anak, aku harus lihat orang tua aku gitu loh selama orang tua aku masih ada kan gitu. Terus akhirnya nih karena aku sampein ke mbaknya, karena aku bilang mbak kita mau cancel aja soalnya suamiku nggak ada waktu lagi, dia harus minta izin gitu. Terus mbaknya nih bilang bener mbak mau di cancel, soalnya saya dapat kabar katanya ini bentar lagi mau jadi loh gitu katanya. Aduh gimana ya mbak ya, yaudah deh gini deh mbak,
karena kan 3 hari tuh waktunya suamiku untuk ngasih kabar apa dia mau vakansi atau enggak. Jadi aku bilang sama mbaknya itu gini mbak, saya ada waktu 2 hari lagi untuk tahu pastinya visanya keluar apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak, dalam 2 hari nggak keluar, kita cancel aja. Yaudah aku berangkat, ngalah sendiri aja berangkat gitu loh. Dan pada saat itu masih dalam keputusan awal Mei kita akan pulang, dan itu tanggal 1 Mei. Terus maksudnya tanggal 1 Mei rencana kita mau balik gitu ya dari Belanda berangkatnya. Terus akhirnya nih 2 hari udah habis dong. Terus aku bilang gini sama mbaknya, mbak gimana ya, belum ada kabar ya, udah aku cancel aja, tunggu bentar ya mbak ya gitu. Aku udah mikir kenapa ya kok disuruh nunggu lagi ya. Jujur aku agak kayak gimana sih kok disuruh nunggu lagi, tapi aku kan udah bilang 2 hari. Terus tiba-tiba mbak itu SMS gini dong ke aku, mbak maaf ya visanya nggak bisa keluar. Aku langsung kayak lemes gitu, bener-bener kayak lemes. Padahal kan aku sebelumnya tuh udah kayak antisipasi supaya kalau seandainya visa ini nggak keluar ya udahlah gitu, karena emang udah rencana B-nya, plan B-nya tuh udah ada gitu loh. Terus aku dengar gitu, mbak maaf ya visanya nggak keluar. Terus mbak itu nggak ada SMS apa lagi gitu loh. Mbak itu udah bilang, oh gitu ya mbak, kenapa ya? Iya kata, pokoknya nggak disetujuin lah gitu visanya. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Aku kayak legowo gitu kan, tapi ya udahlah Tuhan. Aku bilang, Tuhan kalau emang ini yang terbaik buat kita ya sudah, nggak apa-apa gitu. Aku nerima aja. Terus nggak lama kemudian mbaknya tuh nge-WhatsApp aku gitu loh guys. Dia kayak, maaf ya mbak, saya prank, visanya udah jadi. Terus langsung dikirimin data-data kayak data sponsornya, data visanya, terus data apa kayak ada 3 lembar surat pernyataan kalau seandainya kita kena COVID gitu, kita bersedia untuk dikarantina dan menjalankan karantina dengan biaya pribadi gitu-gitu lah pokoknya kalau seandainya kita positif, amit-amit jangan membaik kan. Terus akhirnya aku kayak langsung wah seneng, aku langsung lihat suamiku gitu, tau gak sih, kayak langsung aku ngeliat suamiku dan suamiku tuh ngeliat aku gitu. Tapi ya biasa emang suamiku nih apa ya dia itu flat, nggak ada reaksi gitu loh, nggak ada kayak yang, wah atau ya ampun ya gitu, nggak. Jadi kayak oh ya oke, hood gitu deh bang, bagus, nggak ada ekspresi apa-apa gitu suamiku tuh. Jelek tidur, biarin, aku masih jet lag nih, jadi kayak tadi tuh siang udah tidur pagi sampai sore, terus sekarang nggak bisa tidur. Ya udahlah kita nge-vlog aja lah ya. Terus akhirnya aku bilang ya kita pulang gitu. Aku seneng banget ya, saya tuh campur aduk tuh nggak, karena itu berbulan-bulan kayak aku ngerasa oh ya ampun, aku akhirnya pulang ketemu orang tua aku akhirnya ke Indonesia lagi gitu loh. Karena ya bagaimanapun ya aku masih WNI, tapi tidak mengurangi rasa hormatku kepada orang-orang yang mungkin sudah mengganti kewarganegaraan atau apapun ya. Buat aku pribadi rasanya bisa pulang tuh kayaknya wah gitu, itu kayak aku dapet apa ya, lotre kayak triliunan gitu tuh gak sih. Karena rasanya ketemu sama orang tua tuh nggak bisa di hitung dengan nomor atau nominal apapun gitu. Sorry ya, jadi gitu deh, aku kalau udah ngomongin seorang tua atau keluarga tuh nggak kuat, soalnya gimana ya, buatku tuh mereka segala-galanya gitu loh guys, gitulah. Pokoknya aku seneng banget bisa akhirnya dapet visa itu, kayak suamiku ikut nih pulang gitu kan. Tapi dramanya nggak selesai di situ guys. Jadi setelah itu aku kayak langsung ngeliat burungku gitu kan, kayak oke, ini burung gimana terus ya gitu. Jadi kan aku ada 3 burung nih. Yang 2 itu, yang lovebird itu dia kan berdua tuh pasangan. Jadi nggak masalah, itu udah biasa ditinggal-tinggal gitu loh. Vakansi tahun lalu juga kita tinggal juga nggak masalah, karena mama papanya Marek yang bantuin untuk jadi babysitternya gitu. Kalau kita di Belanda bilangnya opasen gitu, yang ngeliatin yang ngurus. Nah tapi karena si Grogu ini kan tipe burung yang nggak bisa ditinggal. Maksudnya dia harus selalu ada sama sama orang atau temennya gitu loh. Jadi dia nggak bisa namanya burung yang sekedar dikasih makan aja, nggak. Kita harus kasih perhatian ke dia. Itu burungnya memang seperti itu. Jadi memang tipe burung seperti itu, harus ada temennya gitu, diajak ngomong kayak gitu. Aku mikir aduh gimana ya. Terus aku sempet, karena kan aku mikir gini ya, mama papanya Marek ngurusin yang si Sinta Rama ini, yang lovebird ini udah ke situ, nanti masa ngurusin yang satu lagi. Karena kan yang satu lagi harus bener-bener satu-satunya opsi ya, kita harus bawa burung itu ke rumahnya mama papanya suamiku gitu. Karena dia harus ada temennya kan. Terus aku mikir, aduh ntar ngerepotin. Aku bilang sama suamiku, udah gini deh, coba kita cari tempat penitipan dulu gitu kan. Terus cari tempat penitipan segala macem untuk burung ini. Ternyata ketemu, tapi dia itu kayak datang ke rumah gitu loh, atau burungnya dibawa ke rumah dia. Cuma gimana ya jadinya, kita ngerasa kayak
ada perasaan kayak nggak, aduh kok nggak srek ya gitu loh, kok nggak srek ya. Terus gini deh, aku bilang sama suamiku, coba deh kamu ngomong sama mama papanya kamu, mereka bersedia nggak, kalau misalkan mereka ngerasa keberatan ya udah baru kita ke orang ini gitu. Terus puji Tuhan teman-teman, alhamdulillah gitu ya, puji syukur. Mama papanya Mark tuh bersedia gitu dititipin si Grogu. Akhirnya kita udah kayak janjian gitu, oke mah nanti kita gini, pokoknya ini persiapannya si Grogu, makanannya ini, cara makannya gini, cara ngelatihnya dia gini, karena kan Grogu termasuk burung yang terlatih gitu kan, supaya nggak hilang ingetannya gitu. Terus akhirnya udah selesai kan, terus aku pikir oke deh sekarang kita pesen tiket gitu. Pesen tiket, udah beli tiket, udah bayar tiket, udah mau ngeklaim tiket guys. Ternyata dramanya belum selesai. Adalah berita kalau Indonesia mau tutup di bulan Mei karena mau ada Hari Raya Idul Fitri, supaya mengurangi jumlah kenaikan COVID gitu ya. Jadi supaya tidak banyak orang yang pulang kampung atau lalu lalang, supaya mengurangi terhindarnya tersebarnya virus gitu. Terus aku mikir, oke, gimana nih? Terus aku sempat nanya kan sama agennya aku buat tiket yang udah aku pesan bulan Mei, bisa nggak ya kalau misalkan tanggalnya diganti. Ternyata nggak bisa guys. Terus aku mikir, oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu, di cancel aja. Ternyata kalau cancel itu kena potongan 35%, tapi ya nggak apa-apa, memang kita udah tahu dari awal memang aturannya seperti itu gitu. Terus akhirnya ya udah, uangnya masih belum kembali karena itu kan posisi 1 bulan gitu. Jadi akhirnya kita buru-buru ngerubah yang tadinya mau berangkat tanggal 1 Mei, akhirnya kita mau berangkat di akhir April gitu kan. Di akhir April itu kita mau berangkat sekitar tanggal 30-an atau 29 tadinya. Terus kalau dipikir-pikir, kalau misalkan karantina kan nanti cukup lah waktunya gitu loh. Tapi ternyata aku dengar lagi kabar dari temanku gitu, kalau misalkan itu mau ditutupnya lagi dari tanggal dari tanggal 24 April sampai 17 Mei. Ada itu aku lihat fotonya. Waduh, gimana nih? Akhirnya kita dengan dengan keburu-buru tuh akhirnya kita milih untuk berangkat di pertengahan April, yaitu di tanggal 18 April atau 17 April. Karena di tanggal 17 April itu nggak banyak pesawat yang terbang gitu ya, dan harganya agak lumayan gitu di hari Sabtu. Jadi kita memutuskan untuk berangkat di tanggal 18. Dan itu agak masih lumayanan murah, lebih murah daripada yang tanggal 17. Akhirnya kita memutuskan untuk beli itu. Tahu-taunya besoknya udah dibayar nih. Dan aku juga bayar juga bingung kan, karena kan aku tuh nggak punya kartu kredit Belanda, suamiku juga ada. Tapi aku menjaga-jaga uang itu supaya nanti kalau ada apa-apa di Indonesia kita bisa pakai kartu kredit itu. Karena aku pernah pakai kartu debitku di Indonesia dan itu nggak bisa diambil gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin pada saat itu lagi susah apa gimana ya. Tapi pakai kredit card bisa. Jadi aku memutuskan untuk menjaga uang itu. Terus aku akhirnya langsung telepon kakakku di Bali. Aku bilang, bisa nggak tolong bayarin dulu, ntar aku ganti deh minggu depan, aku bilang gitu. Karena kan aku biasa kalau gajian tuh selalu ambil cash kan. Kenapa, nanti aku akan cerita semuanya lain kali. Terus aku kalau mau bayar tiketnya ini bisa, tapi aku harus kayak nyetor dulu duitnya gitu loh, masukin duit itu ke rekening bankku, baru aku bisa transfer kan. Sedangkan kan kalau transfer dari luar ke Indonesia kadang-kadang kan agak lama kan, kecuali pakai website TransferWise. Cuma aku agak gimana gitu loh, lebih baik langsung dari website itu kebayar langsung dari kartu gitu loh. Jadi aku pokoknya yang biar langsung aja. Terus aku minta tolong kakakku kan, akhirnya dibayarin sama dia. Terus udah aku ganti, udah bayar utang guys. Terus akhirnya kita dapet nih tiket tanggal 18 April berangkat sampai tanggal 26 Mei balik gitu kan. Akhirnya sudah selesai itu kita udah oke santai nih, baru bisa lah aku kayak mulai atur cover segala macam. Karena kan aku pikir sebelumnya kalau aku ngatur cover terus aku gak jadi berangkat gimana dong, kayak gitu kan. Terus aku pikir udah beres nih, udah semuanya udah siap-siapin surat segala macam, udah beres semua surat. Akhirnya itu kita beresin semua cover. Jadi aku nyiapin baju suamiku, aku bilang gini, udah karena kan biasanya kalau yang ngurus apa tuh aku kan, jadi kayak yang bawa ini bawa itu, aku yang buat list gitu, ini harus dibawa gini nih. Jadi aku bilang sama suamiku, cover biar aku yang ngurus, jadi supaya aku bisa kontrol apa aja semua udah lengkap atau belum segala macam. Jadi suamiku aku bilang, sekarang gantian ya, kamu yang bersih-bersih rumah, kamu yang masak, pokoknya segala macam urusan rumah kamu yang punya urusan, jadi sisanya aku yang ngerjain gitu guys.
untuk urusan pergi ke Indonesia. Akhirnya semua udah beres kan. Nah, suamiku nih belum dapet ngomong sama bosnya gitu loh. Terus akhirnya aku bilang gini sama suamiku, udahlah kamu bilang aja di hari itu, di 2 minggu kurang 1 hari itu aku bilang gini sama suamiku, udah kamu izin aja dulu, perkara ntar gimana ada perubahan lagi di Indonesia urusan belakang deh, udah yang penting kamu dapat izinnya dulu. Akhirnya dia dapat minta izin dong, dan itu juga kayak benar-benar bantuan dari Tuhan gitu ya. Kalau emang niatnya baik semua jalan ada aja, walaupun harus dilalui dengan lika-liku segala macam. Dia minta izin kan di tempat kantornya 2 minggu sebelum, jadi 2 minggu 1 hari sebelum di tanggal kita keberangkatan. Terus dia bilang oke, bosnya bilang boleh. Memang aturannya itu 2 minggu sebelum kita mau vakansi atau mau liburan itu jadwal libur tuh harus dimintakan. Tapi masalahnya itu tuh biasanya untuk kayak liburan yang cuma 2 minggu, 3 minggu atau maksimal 4 minggu. Kita kan mau perginya 6 minggu nih. Jadi sebenarnya nggak boleh. Cuma bosnya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena tahun lalu juga suamiku banyak banget kerja ekstra. Jadi dia kerja ekstra, jam kerja itu banyak banget. Benar-benar kayak ngelembur kerja tuh banyak banget. Dan ya bosnya juga kayak ngasih kelonggaran gitu loh, karena dia bantu teman-temannya juga yang untuk ekstra kerja. Terus juga karena kita menjelaskan kenapa kita kok tiba-tiba kita ngejelasin ya, karena urusan visanya juga kemarin dengan Indonesia kan agak ribet ya, maksudnya kita kadang ditutup pas, kadang dibuka, kadang ditutup kayak gitu-gitu. Terus juga karena papaku sakit kan, jadi kita benar-benar harus pulang, aku bilang gitu. Sebenarnya nggak ada, maksudnya bukan nggak ada ya, tidak ada kayak yang wah urgent banget, enggak, tapi aku harus pulang gitu. Karena hatiku bilang aku harus pulang, karena kalau hatiku bilang begitu, aku biasanya punya kayak insting kayak harus dikerjain kayak gitu. Terus akhirnya bosnya bilang oh ya sudah nggak apa-apa, karena itu kan juga istilahnya buat orang tua sakit juga ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dikasih, dapatlah puji Tuhan dikasih gitu guys, untuk kita pulang dan semuanya udah beres, cover beres, semua beres udah beres ya kan. Terus pikiran udah mulai tenang gitu kan, kita udah siap-siap nih 2 minggu lagi mau berangkat gitu. Terus masalahnya belum selesai sampai di situ guys, ada drama lagi. Kita lupa dong kalau kita harus PCR test ya kan. Oh iya nih PCR test, udah mulai lagi deh tuh, kayak aku stres banget. Karena gini loh, kan semua udah beres nih, tapi kalau PCR testmu hasilnya amit-amitnya bang bayi positif, kamu kan nggak bisa berangkat gitu. Dan itu udah tiba-tiba kayak kesapu gitu loh semua. Walaupun visa udah keluar, kan visa yang nggak bisa dipakai dong, karena itu kan berlaku 3 bulan ya kan. Sedangkan kita udah ngajuin libur, kita nggak bisa cancel libur itu dan ngajuin ulang lagi. Itu kan walaupun bisa, tapi kan nggak enak ya perasaannya, udah dikasih hati minta jantung gitu loh istilahnya. Terus akhirnya aku berdoa aja, aku bilang ya udah Tuhan, aku bilang lagi kalau memang kita harus pulang atau boleh pulang, pasti hasilnya juga bagus gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk 1 hari sebelum keberangkatan untuk tes PCR test gitu ya. Nah terus karena kan waktu 72 jam, jadi kayak kita mikir udahlah 1 hari sebelumnya aja gitu. Terus kenapa, mungkin bakal dari kalian ada yang nanya kenapa nggak 2 hari sebelumnya, kan 72 jam masih cukup waktunya. Nah, kita mikirnya gini loh teman-teman, kalau bisa sih nggak terlalu mepet tapi nggak terlalu jauh juga harinya, karena kan kita ngabisin waktu dari Belanda ke Indonesia aja istilahnya sudah nggak ngabisin 1 hari gitu kan. Nah kalau kita 1 hari sebelumnya PCR test gitu, seandainya hari itu kita dapat kabar kalau itu negatif, kita kan kalau itu positif, jadi kan kita masih ada waktu sampai besok siangnya, karena kan kita berangkat sore jam 4 sore, sampai siangnya untuk ngurus cancel tiketnya gitu loh, gitu yang kita pikirin. Tapi puji Tuhan itu hasilnya negatif. Tapi teman-teman, sebelum ada hasil negatif itu ada drama lagi. Jadi kan kita tuh berangkat hari Minggu tanggal 18, jadi tanggal 17 April itu kita memutuskan untuk PCR test jam 9 pagi gitu sampai jam 9 lewat 5, karena kan waktunya 5 menit. Nah itu aku sama sekali belum pernah tahu yang namanya PCR test itu rasanya kayak gimana. Kalau suamiku udah yang ketiga kali ini, karena kan untuk keperluan kerjanya waktu itu dia harus tes kan. Oke, terus kita hari Sabtu itu tes jam 9 pagi. Kenapa kita pilih jam pagi? Karena supaya lebih santai dan kita masih banyak waktu untuk nyiapin segala macam. Karena kan aku harus pamit sama omanya Marek, terus juga harus pamit sama tante dan omku yang di Sutermir gitu ya. Terus itu tante dan omku yang di Sutermir itu udah seperti orang tua aku sendiri. Jadi mereka tuh orang tua kedua buat aku gitu. Terus
Yang ketiga, kita harus makan di tempatnya orang tuanya mamanya Marek gitu kan. Karena kebiasaannya kita tuh hari Sabtu atau hari Minggu itu selalu seminggu sekali gabung semua anak menantu makan di situ gitu. Terus juga karena minggu kita mau berangkat, jadi kayak istilahnya perpisahan lah gitu. Terus udah gitu teman-teman, di sebelum, tapi ini aku cerita balik lagi ya, kayak flashback gitu. Jadi sebelumnya kita buat janji itu, kita kan lihat di websitenya. Kalau misalkan sepagi mungkin, pokoknya sebelum jam 11:30 siang kita ngelakuin tes, itu hasilnya sekitar jam 7 malam gitu, sekitar jam 7 malam keluar. Jadi abis tes aku ke rumahnya omanya Marek dulu, terus di sana kayak kita ngobrol-ngobrol bentar. Abis itu kita ke tante sama omku di Sutermir. Baru abis itu kita pulang ke rumah, ngambil barang-barangnya Grogu, sambil bawa Grogu mindahin ke rumahnya mertuaku gitu. Terus kita di sana makan sampai malam. Terus kita pulang baru beres-beresin cover lagi sedikit. Oke nih teman-teman, itu pas jam setengah 6 sore, kita kan masih di rumah mertuaku nih. Maksudnya masih di rumah mama papanya Marek. Itu dapat kabar dari email dari websitenya tes websitenya tesnya PCR yang kita kerjain pagi itu. Terus itu tuh di sana kayak ada tulisan, kan nama tempatnya tuh Sput Test ya. Jadi terus itu tuh aku lihat judulnya Sput Test. Aku langsung Marek kok gitu. Aduh gimana nih hasilnya. Tapi teman-teman, sebelum itu, dari waktu aku di rumahnya tantenya aku, jadi yang di Sutermir itu, aku kayak tiap 1 menit 5 menit tuh buka-buka gitu loh, kayak aduh emailnya kok belum datang, sampai tanteku tuh marah-marah tuh. Kamu tuh jangan dilihat dong tiap-tiap menit, tunggu dulu gitu katanya gitu. Tapi ya nggak bisa, kayak aku tuh orangnya tuh panikan gitu loh teman-teman gitu. Terus apa dia tuh sampai semua tuh ketawa gitu, kayak anaknya om sama tanteku tuh kayak juga ketawa. Terus omku juga, ya ampun nih anaknya gila katanya gitu. Ya gimana nggak gila teman-teman, stres tau nggak sih. Akhirnya udah gitu jam 5:30 tuh dapat kabar kayak Sput Test. Aku bilang, wah Marek, aduh gimana nih hasilnya, aduh kamu aja yang buka gitu. Terus dia bilang udah kamu buka sendiri katanya gitu. Terus aku buka dong. Oh di sana ternyata jam 5:30 tuh dikasih waktu, dikasih info dong teman-teman. Kalau mereka bilang ini, mohon maaf untuk tesnya ada sedikit gangguan, jadi hasilnya akan sedikit mengalami keterlambatan. Kira-kira pokoknya maksimal sebelum jam 12 malam hasilnya sudah dikeluarkan gitu. Terus aku langsung sakit kepala dong di situ. Aku makan tuh rasanya, aduh gimana ya, campur aduk. Saking stresnya aku sampai makan 3 piring dong di mertuaku. Sampai mertuaku tuh ngeliatin aku gitu, ya ampun, kamu tuh stres ya. Aku stres banget mah, aku bilang gitu. Terus aku tiap-tiap sedek kan, padahal kan kita udah dikasih kabar ya kalau jam 5:30 tuh bakal ada keterlambatan gitu. Tapi ya itu, aku masih dibuka tiap menit sampai bateraiku tuh habis. Aku charge lagi sampai aku isi gitu baterainya, sambil aku liatin tiap menit udah ada belum emailnya kayak gitu kan. Bener-bener kayak stres banget tau gak sih. Habis itu ya udah, terus aku bilang gini sama mertuaku, ya udah Maya, aku mau pulang dulu sambil siap-siap di rumah gitu kan. Aku berdoa gitu, ya ampun Tuhan tolong ya, pokoknya yang terbaik. Maksudnya gitu loh, kalau positif negatif gitu loh, jangan, aku tuh kayak pusing banget gitu loh teman-teman. Pas akhirnya oke lah, tunggu itu segala macam, nunggu beres-beresin segala macam, udah sampai rumah nih ceritanya. Sampai rumah terus tanteku tuh jadi kayak semua tuh pada nggak bisa tidur, kayak mertuaku, mama papa mertuaku. Gimana sih kok mama papa mertuaku? Ya pokoknya orang tua mertuaku gitu. Bukan dong, gimana sih? Pokoknya papa sama mama mertua, jadi mertuaku itu dua-duanya tuh nggak tidur. Terus mama papaku yang di Bali juga nggak tidur. Terus tante sama omku yang di Sutermir itu juga nggak tidur. Semua beneran nelponin tau nggak sih? Gimana? Udah belum. Tenang aja, sabar, tunggu, ntar aku pasti kabarin kalau misalkan udah keluar. Tapi aku tuh juga stres tau nggak sih? Sampai suamiku tuh aku omel-omelin kayak gitu. Pokoknya dia tuh udah kenyang deh sama omelanku gitu. Karena aku stres gitu teman-teman. Akhirnya ya aku juga ngerti ya, maksudnya gini. Mereka juga panik kan kalau misalkan kita positif, kan itu juga masalah buat mereka. Jadi kayak mereka juga harus ya di karantina dan segala macam gitu loh, karena kan kita habis dari tempat mereka gitu. Jam 10:30 malam tuh kita dapat email lagi, dan itu kayak tulisannya Sput Test gitu. Wah ini dia nih udah keluar. Terus karena aku udah saking pertama udah kayak kena zong gitu ya, aku bilang sama suamiku gini, udah kamu aja yang buka ya, aku nggak mau baca gitu. Terus akhirnya saya bilang,
ya negatif gitu, kata suamiku negatif. Wah puji Tuhan suamiku negatif. Terus aku masih belum buka punyaku kan, yang buka. Jadi aku kasih handphoneku ke suamiku gitu supaya dia yang buka emailku kan. Terus dia kayak ngeliat aku gitu, yang gitu dia. Terus juga kesel banget dong aku, dia kayak yang gitu. Aku udah oke, ya udah gak apa gitu. Tapi aku udah kayak ya udahlah gak apa-apa gitu. Yang kamu negatif kata gitu. Wah aku tuh kayak diem lah, kayak yang rasanya tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan apa-apa, bener-bener kayak yang aduh isi hati tuh ada di kepala dan sampai di mulut, tapi tuh nggak bisa keluar. Bener-bener kayak aku tuh tidak bisa mendeskripsikan rasanya seneng dicampur harus ya pokoknya kayak sekarang ini bener-bener kayak yang sekarang gitu lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma ngeliatin suamiku dan aku tuh langsung nangis teman-teman, kayak yang aku pulang, kita pulang, aku gitu ya kita pulang gitu. Terus aku peluk suamiku gitu ya, kayak oh my god sorry, sedih banget bener-bener kayak sedih banget karena aduh ya itu aku bilang, karena akhirnya aku bisa ketemu orang tua aku lagi gitu loh. Itulah tadi kurang lebih ceritaku sama suamiku, gimana stresnya ngurus, gimana pusingnya ngurus, maksudnya gimana rasanya sih ngurus segala macam kebutuhan untuk bisa sampai ke Indonesia, ke tanah air Indonesia tercintaku ini gitu ya teman-teman. Karena gini kan, walaupun aku tinggal di luar, tapi sampai saat ini maksudnya ini nggak peres ya, maksudnya kayak emang bener sampai saat ini aku, hatiku dan jiwaku tuh masih di Indonesia gitu loh teman-teman gitu. Ya mungkin karena aku juga masih punya keluarga di Indonesia gitu ya teman-teman, jadi ya mungkin karena faktor itu juga gitu. Pokoknya sedih banget deh, maksudnya kayak sedihnya tuh terharu gitu, senang akhirnya bisa dapat keputusan untuk bisa berangkat gitu teman-teman. So next aku bakal cerita lagi mulai dari keberangkatan aku di Belanda sampai ke Jakarta. So kali ini aku share tentang gimana perasaan aku, gimana pusing yang ngurus, gimana ribetnya mau pulang ke tanah air kita tercinta ini. Tapi ribetnya juga bukan karena dibikin dari sini atau dari sana, bukan. Memang itulah peraturannya. Jadi kita cobalah untuk belajar mengikuti peraturan yang ada gitu teman-teman ya. Terus pokoknya jangan pernah lupa, jangan pernah lupa doa, jangan pernah patah semangat, dan percaya selalu kalau niatnya baik pasti akan selalu ada titik terang yang membantu kita, yang akhirnya menyampaikan kita kepada titik terang tersebut gitu loh teman-teman. Pokoknya yakin dan percaya, dan ya pokoknya minta banyak-banyak doa, banyak minta doa sama orang di sekeliling kita gitu teman-teman. Nah oke, itu aja ceritaku, dan sekarang aku bakalan share ke kalian siapa-siapa aja yang udah nolong aku di dalam proses pembuatan visa ini. Jadi teman-teman, untuk tiket awal yang aku bilang akhirnya aku cancel itu tiketnya murah-murah teman-teman. Jadi itu ada di Instagramnya, namanya Flash Ticket ya. Kalau nggak salah sekarang namanya udah ganti jadi Healing Ticket apa segala macam. Pokoknya aku bakal share di bawah gitu. Nah jadi dia suka jual-jual tiket harga murah gitu loh. Nah nanti kalian bisa langsung kontak sama orangnya, nanti aku akan share di bawah linknya. Dan juga untuk visa, nah ini yang paling penting ya teman-teman. Untuk visa aku menggunakan jasa agen Mbak Brenda, nama Facebooknya Brenda Bali, dan itu akan aku share di bawah juga. Jadi orang ini benar-benar yang bisa ngasih keyakinan ke kita kalau emang dia ini legal dan dia memang bisa membantu kita gitu loh. Dan dia akan selalu update berita-berita terbaru tentang pengurusan visa, atau misalkan ada perubahan tertentu dalam proses pembuatan visa. Untuk harga di sini aku nggak share karena kan harga yang aku dapat waktu itu harganya beda dengan harga sekarang, karena kan pada saat itu suasananya itu kondisinya tuh beda dengan kondisi sekarang gitu loh teman-teman. Nah sekarang ini setahu kan sudah agak mulai ringankan sedikit, maksudnya sudah dipermudah sedikit gitu ya. Nah pokoknya gitulah, untuk harga kalian bisa langsung tanya-tanya sama Mbak Brenda ini, orangnya sabar banget, baik banget. Pokoknya nggak salah deh kalau pakai Mbak Brenda. Yang pasti karena aku kemarin lama, kenapa ya itu, karena waktu aku mengajukan pas bordernya tutup. Jadi mau kamu apa kayak istilahnya statusmu apa, kalau emang tutup ya udah tutup, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys. Pokoknya ya segitu aja sih gitu. Itu curhatan aku kali ini tentang pengurusan visa dan gimana perasaan aku sampai bisa masuk di Indonesia. Itu kurang lebih seperti itu. So buat kalian yang penasaran, next aku akan share gimana ceritanya dari Belanda ke Indonesia gitu.
tuh maksudnya kayak suasananya dari mulai aku berangkat ke airport sampai ke Jakarta gitu teman-teman. Terima kasih ya udah dengerin curhatan aku. Sehat-sehat untuk kita semua dan jangan lupa berdoa dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya kita bisa saling-saling bagi info. So segitu dulu ya. Dadah, terima kasih.